Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya ingin membahas bagaimana bikin gambar kerja. Di episode pertama ini saya ingin bahas masalah tentang gambar kerja. Tapi sebelum kita belajar mengenai gambar kerja, sebelum kita bisa bikin sebuah gambar kerja, kita juga harus mengetahui bahan-bahan apa yang kita gunakan dan berapa sih ukurannya gitu kan. Berapa sih ukurannya, apa yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar kerja. Yang basic dulu adalah kita mengenal bahannya dulu. Bahan yang kita gunakan itu biasanya adalah ini untuk plywood ya. Untuk plywood. Sorry. Ini untuk gambar kerja mebel. Sesuai basic saya yang saya kuasai. Bahan apa sih untuk membuat sebuah mebel ataupun furniture ataupun interior ruangan itu apa aja? Yang pertama untuk membuat mebel dan furniture itu adalah yang pertama kayu, pasti. Kayu solid ya, seperti yang kita lihat kayu solid. Ada jati, sono keling, ada meranti dan lain sebagainya lah. Jati itu juga macam-macam harganya gitu. Tapi untuk membuat mebel itu nggak selalu harus pakai kayu, karena kayu kan otomatis harganya juga mahal dan carinya agak susah juga. Lalu apa alternatif lain kayu? Yaitu adalah plywood atau multiplex atau juga disebut dengan triplex. Apa kuat bang? Kuat, karena dia juga terbuat dari kayu. Kenapa larinya ke triplex atau multiplex ini? Karena dia berserat-serat. Kalau kayu solid itu kan sifatnya kayu itu adalah hidup, dan kalau dia sebuah lembaran dia akan melengkung, dia akan gerak. Tapi kalau multiplex ini dia akan tetap karena dia ada lapis-lapisnya gitu. Jadi kemungkinan untuk melengkung itu amatlah kecil. Nah, multiplex ini seberapa ukurannya yang ada di pasaran? Multiplex di pasaran itu adalah 1200 kali 2400. Catat, ini paling penting. Ini penting karena misalnya kita membuat sebuah kabinet almari yang tinggi, yang plafon yang tinggi sampai 3 meter ataupun lebih, itu kita juga harus memperhitungkan ini. Bahan kita cuma 2400. Kalau kita membuat kabinet yang tinggi 3000 atau 3000 lebih, berarti otomatis nyambung kan? Apa bisa nyambung bang? Bisa disambung, tapi untuk kekuatannya otomatis juga akan berkurang kan. Resiko untuk crack, resiko untuk patah, resiko untuk pecah, rusak itu pasti ada daripada yang nggak disambung. Alternatif lain gimana? Ya kita lanjutkan desain yang lain atau mungkin dibagi dua boxnya. Untuk pintunya dibagi dua, atas bawah atau gimana ya, seperti itu. Sebagai drafter kita harus memperhitungkan itu, masalah material kita, bahan yang kita pakai gitu loh. Kita dikasih desain yang satu pintu tingginya sampai 3 meter lebih atau mungkin 3 meter. Wah ini nggak bisa bu, itu kan kita harus ngomong ini nggak bisa, bahan cuma sekian. Apa nggak bisa disambung? Bisa, tapi kan ya gitu, barang sambungan itu kan nggak sekuat apa yang utuh gitu kan. Tapi ya ada triplek yang sampai 3 meter juga ada, tapi selisihnya sangat jauh sekali harganya. Dimensi udah. Nah, tebel dari plywood ini berapa sih? Tebel dari plywood ini macam-macam ya. Ada 6, 9, 6, 9, 12, 15, 18. Mungkin yang lebih nggak tahu juga. Itu yang sering saya pakai, tapi untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman semua lebih tahu, saya kurang paham. Yang sering saya pakai itu 6, 9, 12, 15 dan 18. Bahkan 15 saya jarang pakai sih.
Terus selain triplek apa lagi bahan yang kita pakai buat mebel? Ada MDF. Apa bedanya triplek sama MDF? Beda. Triplek itu mungkin nanti saya kasih gambaran seperti di sini. Dan MDF itu seperti ini. Mungkin seperti itu. Dimensi untuk ukuran MDF itu berapa? Sama kayak triplek, 1200 kali 2400. Catat, itu ukuran umumnya seperti itu. Tebelnya berapa? Sama. Mungkin ada yang lebih tipis lagi 3 mili. Sama kayak triplek, 69, 12, 15, 18. Keunggulan multiplex sama MDF apa? MDF itu kalau kena air itu apa ya? Dia kan kayak serbuk kayu gitu, serbuk bekas. Misalnya kita lihat serbuk gergaji itu kan lembut banget kan, lembut kayak gitu bahannya. Jadi dia kalau kena air itu gampang ngembang hancur, jadi kayak ngembang gitu. Kalau triplek sedikit lebih tahan terhadap air daripada MDF gitu. Next, bahan berikutnya apa? HMR. Apa itu HMR? HMR itu bentuknya seperti MDF, dia seperti serbuk gergaji juga. Dimensinya sama, 1200 kali 2400, tebelnya pun sama kayak MDF. Sama. Apa bedanya MDF sama HMR? MDF itu tidak tahan air dan HMR itu lebih tahan air. Tahan air mana? MDF sama multiplex atau triplek. Lebih tahan HMR, harganya pun lebih mahal HMR. HMR itu fisiknya kayak MDF, serbuk gergaji, cuman HMR itu warnanya biru. Ada obat yang biru gitu, nggak tahu itu apa. Mungkin itu yang bikin dia tahan air ya. Seperti itu. Itu permukaannya. Kenapa kita pakai HMR? Sering kita pakai HMR itu untuk kasus-kasus tertentu. Itu karena permukaannya lebih halus daripada multiplex. Mungkin kalau kita misalnya ada panel-panel CNC ataupun apa, itu kita harus memakai HMR karena dia lebih halus untuk digosoknya. Karena kalau multiplex itu kan lapis-lapis dan bagian tengah itu dia tuh kayu yang kasar gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin buletan sebuah kaki meja atau apapun itu, kalau kita pakai multiplex itu nggak bisa, pasti ada kasarnya kan tengah-tengahnya. Tapi kalau MDF ini kan full, jadi kalau kita benar bulat itu jadi kita amplas, dia bisa lebih halus gitu. Dan yang keempat itu apa? Yang keempat itu apa itu namanya? Particle board. Particle board itu kayak, kalian tahu nggak sih guys? Kayak gini. Kalian tahu nggak sih guys yang buat sound system itu yang bekas gergaji itu, tapi kan dia dipadatkan gitu, yang kayak kita kalau beli mebel di pasar atau apa ya, seperti Olimpik ataupun apapun itu yang disebut particle board. Particle board ini nggak bisa disekrup untuk yang keseringan, dia akan rusak dan ini gampang banget pecah. Kalau kita jatuh sedikit tak gitu, ya dia gompel, sudah susah. Makanya untuk pemakaian particle board ini adalah mebel-mebel yang harganya relatif lebih murah, yang bisa dijangkau masyarakat bawah gitu. Terus berikutnya apa? Sudah, itu aja untuk bahan utamanya, itu aja. Ini bahan yang utama. Berikutnya ada lagi yaitu besi. Kita pakai besi ya, besi itu yang sering saya pakai atau yang sering kita pakai itu biasanya adalah besi hollow. Untuk apa bang? Untuk perkuatan, bisa untuk perkuatan itu untuk support. Mungkin meja yang bentangnya panjang, kalau multiplex saja itu nggak kuat, kita harus ada support di bawahnya untuk memegangin, untuk biar dia tidak melengkung. Loh, katanya nggak melengkung. Tergantung seberapa dia panjang, seberapa dia muatannya. Kalau terlalu panjang, kalau panjang banget ya pasti melengkung, kita butuh support.
atau hulu bisa digunakan untuk support yang meja-meja yang dari marble. Yang dari marble mejanya itu biasanya tetap ada backing multiplex, habis itu dikasih hulu biar lebih kuat gitu, tidak melengkung. Holo besi itu juga bisa digunakan untuk kaki-kaki meja atau apapun itu kita cat gitu. Terus macam-macam holo ada berapa? Holo di pasaran itu banyak. Ada yang saya agak lupa ya. Mungkin kalian bisa searching sendiri. Ini yang sekilas yang saya tahu ya. Ada 1x1 untuk besi ya. 1x1 kalau nggak salah ada itu. Terus ada 15-30, ada 20-20, ada 20-40, ada 40-40, ada 40-60 kalau nggak salah, ada 40-80 dan lain sebagainya. Itu yang mungkin ya kalau kalian kurang jelas, kalian bisa searching sendiri macam-macam ukuran hulu sendiri. Terus kemudian ada stainless steel. Untuk besi ini bisa kita pakai itu ada bukan hulu saja ya, ada plat, mungkin plat strip untuk tebel 3-5 dan lain seterusnya. Ada pipa yang bolong diameter 2 cm dan lain sebagainya. Terus ada besi as. Pokoknya intinya banyak untuk besi sendiri. Dan yang ketiga adalah stainless steel. Stainless steel itu banyak juga, seperti kayak pipa juga, kayak pipa, kayak besi juga kan. Kayak besi juga dia ada hulu dan ukurannya beda ya guys ya. Misalnya nggak semua yang ukuran besi ini ada di stainless gitu. Ada beberapa ukuran besi ini nggak ada di stainless. Jadi kalian harus searching sendiri, kalian catat untuk ukuran stainlessnya hulu atau mungkin pipanya stainless dan lain sebagainya. Kenapa harus besi dan stainless? Karena finishingnya itu kita mau, biasanya kalau besi itu kita cat ulang seperti duku itu apa sih ya, cat biasa kita harus pakai, ya udah besi aja, ngapain harus stainless? Kalau stainless kan dia cenderung gilap dia cenderung mengkilap dan tahan karat gitu. Kenapa enggak stainless aja? Harganya mahal. Kalau memang finishingnya itu cuma cat, kenapa harus pakai stainless kan gitu kan. Stainless sendiri itu ada yang finishingnya mirror itu mengkilap full, hairline itu ada garis-garisnya, dan gold mirror itu yang mengkilap dan warnanya emas seperti itu. Untuk ukuran di stainless juga sama seperti hulu itu, tapi nggak semua seperti hulu sih, pipa dan lain sebagainya. Untuk kelemahan, ingat ini, untuk kelemahan hulu sendiri itu di bagian pojoknya pasti ada rounded. Misalnya kalau desain yang terekspos buat frame itu kita pakai hulu. Ketemu furniture lainnya itu kita harus perhitungkan roundednya ini ketemunya jelek apa enggak. Seperti itu yang sering saya alami untuk penggunaan hulu. Oke, untuk sementara episode 1 ini cukup sampai di sini. Like, subscribe, and comment. Kita diskusi bareng, kita belajar bareng. Saya masih banyak kekurangan juga dalam dunia ini dan selalu riset. Kita belajar bareng, pokoknya saling sharing ilmu. Oke? Thank you dan bye bye. Assalamualaikum.